Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Kali ini, kita akan bahas topik yang mungkin agak berat, tapi penting banget untuk kita sadari bersama. Manipulasi dalam hubungan romantis. Topik ini seringkali luput dari perhatian kita karena sering dibalut dengan janji manis dan perhatian yang berlebihan. Jadi yuk, kita kupas tuntas bagaimana mengenali sinyal-sinyal awal manipulasi agar kita bisa menghindarinya sejak dini dan menjaga diri kita tetap aman. Pernahkah kalian merasa ada yang aneh dalam hubungan kalian, tapi sulit sekali untuk menjelaskannya? Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres, namun setiap kali mencoba memikirkannya, kalian justru merasa bingung atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa kalian sedang berhadapan dengan manipulasi. Manipulasi itu ibarat hantu yang tidak terlihat. Ia bekerja secara halus, perlahan-lahan merenggut kendali atas diri kita tanpa kita sadari. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk teriakan atau kekerasan fisik. Justru seringkali dibalut dengan kata-kata manis, perhatian yang melimpah, dan seolah-olah semua yang dilakukannya adalah demi kebaikan kita. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang mungkin familiar. Bayangkan, kalian baru saja memulai hubungan baru. Dia begitu mempesona, semua yang kalian inginkan ada padanya. Dia tak henti-hentinya memuji kalian, memberikan janji-janji indah tentang masa depan berdua, seolah kalian adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pantas mendapatkan semua kebaikan itu. Kamu adalah segalanya bagiku. Atau, aku tidak bisa hidup tanpamu. Mungkin sering kalian dengar. Awalnya tentu saja ini terasa menyenangkan, bahkan mungkin membuat kalian terbang. Siapa sih yang tidak suka dipuja dan merasa jadi orang paling istimewa? Ini adalah fase yang sering disebut dengan pemboman cinta atau love bombing. Pelaku manipulasi akan menghujani kalian dengan perhatian, hadiah, dan kata-kata manis secara berlebihan di awal hubungan. Tujuannya apa? Untuk membuat kalian merasa sangat dicintai, terikat, dan bergantung padanya secepat mungkin. Kalian jadi merasa berhutang budi atau setidaknya sangat beruntung memilikinya. Ini adalah fondasi pertama yang ia bangun untuk menguasai kalian. Setelah fase pemboman cinta ini, perlahan-lahan perubahan mulai terasa. Si dia mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuat kita mengerutkan kening. Salah satunya adalah isolasi sosial. Kalian mungkin mulai merasa bahwa dia tidak suka kalian menghabiskan waktu dengan teman-teman atau keluarga. Ada saja alasannya. Mereka tidak mengerti kita. Atau, aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Adalah kalimat-kalimat yang sering dilontarkan. Awalnya mungkin terasa romantis kan? Kalian berpikir, wah, dia benar-benar ingin aku sepenuhnya fokus padanya. Tapi lama-kelamaan, frekuensi pertemuan kalian dengan orang-orang terdekat mulai berkurang drastis. Dia bahkan mungkin akan mengkritik teman-teman atau keluarga kalian, menuduh mereka membawa pengaruh buruk, atau bahkan secara terang-terangan melarang kalian bertemu mereka. Tujuannya jelas, membuat kalian terisolasi dan hanya bergantung padanya. Jika kalian tidak punya support system lain, kalian akan lebih mudah dikendalikan. Kemudian, perhatikan juga kontrol berlebihan. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin dia mulai mengatur apa yang boleh kalian pakai, dengan siapa kalian boleh berbicara, atau bahkan apa yang boleh kalian lakukan di media sosial. Aku hanya ingin kamu aman, adalah alasan klasiknya. Atau, aku tidak suka kamu pakai baju itu terlalu terbuka. Awalnya mungkin terdengar seperti perhatian, tapi sebenarnya ini adalah upaya untuk mengontrol setiap aspek kehidupan kalian. Dia mungkin akan sering memeriksa ponsel kalian, menanyakan keberadaan kalian setiap saat, atau bahkan meminta kata sandi akun media sosial kalian. Ingat, perhatian dan kontrol itu dua hal yang sangat berbeda. Perhatian adalah peduli dengan kebaikan kalian, sedangkan kontrol adalah ingin memiliki kalian sepenuhnya.
Sinyal lain yang juga penting untuk diwaspadai adalah gaslighting. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku membuat kalian meragukan ingatan, persepsi, atau bahkan kewarasan kalian sendiri. Contohnya, begini. Kalian ingat dia berjanji akan menjemput kalian jam 5 sore, tapi dia tidak datang. Ketika kalian protes, dia akan bilang, "Kapan aku bilang begitu? Kamu salah dengar. Aku tidak pernah janji jam segitu." Atau, "Kamu ini terlalu sensitif. Aku tidak bermaksud begitu." Pelaku akan terus-menerus memutarbalikkan fakta, menyangkal apa yang dia katakan atau dilakukan, dan membuat kalian merasa bersalah atau gila karena telah mempercayai ingatan kalian sendiri. Akibatnya, kalian mulai meragukan diri sendiri dan lebih mudah menerima versi cerita dia. Ini sangat berbahaya karena bisa merusak rasa percaya diri dan kemampuan kalian untuk membuat keputusan sendiri. Pelaku manipulasi juga seringkali pandai dalam memainkan peran korban. Setiap kali ada konflik, dia akan membalikkan keadaan seolah-olah dialah yang paling menderita. Dialah yang paling disakiti. "Kamu tidak pernah mengerti perasaanku." Atau, "Aku melakukan semua ini hanya untukmu, tapi kamu tidak menghargainya." Dia akan membuat kalian merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan kalian. Dengan begitu, kalian akan merasa wajib untuk menenangkannya, meminta maaf, dan melakukan apapun yang dia inginkan agar dia tidak lagi menderita. Ini adalah cara halus untuk membuat kalian terus merasa berhutang dan bertanggung jawab atas perasaan dia. Selain itu, waspadai juga pola putus nyambung yang berulang. Pelaku manipulasi seringkali akan mengancam untuk meninggalkan kalian, atau bahkan benar-benar memutuskan hubungan saat terjadi konflik, hanya untuk kembali lagi dengan janji-janji manis dan permohonan maaf yang tulus. Ini menciptakan siklus emosional yang naik turun, membuat kalian merasa tidak stabil dan terus-menerus khawatir akan kehilangannya. Kalian jadi selalu berusaha menjaga mood dia agar tidak marah dan meninggalkan kalian. Ini adalah cara dia untuk menjaga kalian tetap dalam genggamannya dan membuat kalian takut untuk benar-benar pergi. Satu lagi sinyal yang sering terlewat adalah kurangnya empati. Pelaku manipulasi umumnya hanya peduli pada diri sendiri. Mereka tidak benar-benar memahami atau merasakan apa yang kalian rasakan. Ketika kalian menceritakan masalah atau kesedihan kalian, alih-alih memberikan dukungan, mereka mungkin akan mengalihkan topik pembicaraan, menyalahkan kalian, atau bahkan meremehkan perasaan kalian. "Itu bukan masalah besar," atau "kamu ini terlalu berlebihan," adalah kalimat-kalimat yang sering keluar dari mulut mereka. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan emosional kalian, yang penting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika mengenali sinyal-sinyal ini? Percayai insting kalian. Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, jangan diabaikan. Rasa tidak nyaman atau bingung yang terus-menerus adalah alarm penting dari diri kalian sendiri. Bicaralah dengan orang yang kalian percaya. Teman atau keluarga yang suportif bisa memberikan pandangan objektif yang mungkin kalian tidak bisa lihat saat ini. Mereka bisa membantu kalian menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jangan takut untuk menetapkan batasan yang jelas. Jika dia berusaha mengontrol kalian, katakan tidak dengan tegas. Ingat, kalian punya hak untuk memiliki kehidupan pribadi, teman, dan keputusan sendiri. Jika dia tidak menghargai batasan itu adalah tanda bahaya. Edukasi diri kalian. Semakin banyak kalian tahu tentang manipulasi, semakin mudah kalian mengenali polanya. Dan yang paling penting, prioritaskan kesehatan mental dan emosional kalian. Jika hubungan itu membuat kalian merasa lelah, stres, cemas, atau bahkan tidak berharga, itu adalah tanda bahwa kalian harus mengambil tindakan. Meninggalkan hubungan yang manipulatif memang tidak mudah. Seringkali ada rasa takut, rasa bersalah, atau bahkan rasa sayang yang masih tersisa. Namun ingatlah bahwa kalian layak mendapatkan hubungan yang sehat, di mana ada rasa saling menghargai, percaya, dan mendukung. Kalian layak mendapatkan seseorang yang mencintai kalian apa adanya, tanpa syarat dan tanpa perlu mencoba mengubah atau mengontrol kalian.
Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional jika kalian merasa terjebak dan kesulitan untuk keluar dari situasi ini. Psikolog atau konselor bisa memberikan dukungan dan strategi yang kalian butuhkan. Mengakui bahwa kalian sedang dimanipulasi adalah langkah pertama yang paling berani dan penting. Jadi teman-teman, semoga pembahasan ini bisa membuka mata kita semua dan membuat kita lebih peka terhadap sinyal-sinyal manipulasi sejak dini. Ingat, kalian punya hak untuk hidup bahagia dan bebas dari segala bentuk kontrol. Tetap waspada, tetap kuat, dan jangan pernah ragu untuk memilih diri kalian sendiri. Karena diri kalian jauh lebih berharga daripada sekedar janji manis yang tak berarti. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga diri baik-baik.